Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan bahas manga Dragon Ball yang lagi banyak dibicarakan, yaitu Dragon Ball Kakumei. Manga yang meskipun non-canon namun menceritakan pertarungan-pertarungan seru antara para karakter. Buat admin sendiri, Dragon Ball Kakumei ini sangat menarik karena banyak adegan yang lebih ikonik daripada series canonnya langsung. Dan buat yang gak puas dengan cerita Dragon Ball Super, maka bisa lihat ini. Jadi gak usah banyak bertele-tele, langsung kita hajarlah. Cerita dimulai dengan timeline setelah turnamen seluruh alam semesta berakhir. Di antara semua petarung yang pernah dihadapi G-Factor selama edisi mereka, Saiyan baru yang tangguh telah muncul. Goku dan Vegeta berjuang untuk mengalahkan musuh kuat ini yang merupakan Broly. Mereka berhasil mengalahkan Broly dengan fusion legendaris yaitu Gogeta. Dari kejadian itu, Goku mengakui Broly dan Broly menjadikan Goku sebagai temannya. Setelah kemenangan semesta ke-7, Android 17 pun sesuai janji pergi jalan-jalan bersama keluarganya naik kapal pesiar. Sementara di semesta ke-6 sendiri, Champa dan Pados lagi berkunjung ke tempat Caulifla. Caulifla minta Champa untuk mengajarinya jurus rahasia. Namun tiba-tiba terjadi getaran dahsyat di tempat mereka. Champa merasa getaran ini berasal dari Berus yang berada di semesta ke-7. Sedangkan Caulifla menganggap getaran ini berasal dari teknik Champa yang ingin diajarkan padanya. Jadi Caulifla pun segera berubah karena ingin cepat-cepat bisa membalas kekalahannya dari Goku. Sedangkan Champa yang lihatnya sampai melongo. Loh, ngapain sini bocah? Ternyata getaran itu juga sampai pada semesta ke-11 di mana Belmont dan Toppo merasakan bahwa ki ini berasal dari Goku. Mereka sangat terkejut padahal jarak antara semesta ke-7 dan semesta ke-11 sangat jauh. Di bumi sendiri tentunya mendapatkan dampak yang lebih besar. Sindul Krillin aja sampai kewalahan menahan mobil yang banyak terhempas seolah-olah kiamat telah datang. Dia segera menolong para penumpang bus dan berkata dalam hatinya kekuatan Goku memang sudah terlampau jauh. Dan kita pun akhirnya ditunjukkan asal sumber getaran itu yang ternyata sedang terjadi pertarungan antara Goku melawan Berus. Goku dan Berus telah menunjukkan kekuatan mereka masing-masing hingga Whis terus terfokus pada mereka. Kemudian Kaioshin menghubungi Whis dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, sampai membuat seluruh semesta bergetar hebat. Whis menjawab bahwa ini adalah puncak pelatihan yang dilakukan oleh Son Goku. Saat ini Berus menembakkan laser besar dari jarinya yang melewati pipi Goku dengan sangat cepat. Dan laser Berus itu menghancurkan planet hingga terbelah dua. Kemudian mereka kembali memulai pertarungan sengit yang kali ini dampaknya menghancurkan banyak planet di sekitar mereka. Di saat Goku masih fokus, terlihat Berus bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan Goku nggak sempat menyadarinya. Lalu duar, Berus menghajar belakang kepala Goku dengan keras. Lalu Goku menghilang dan kembali menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Tapi tiba-tiba Berus menggunakan pelindung yang membuat laser cendol itu berbalik pada Goku. Hingga Goku yang gak bisa menghindar langsung terkena lasernya sendiri. Saat dirasa Berus sudah menang, ternyata Goku masih baik-baik saja. Dan tiba-tiba Goku balik bergerak dengan sangat cepat sampai Berus nggak menyangka Goku sudah berada di sampingnya. Goku bergerak ke belakang Berus lalu menembakkan laser pamungkasnya. Dari serangan itu nampak lagi-lagi planet mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan Berus yang terkena langsung serangannya sampai terpental sangat jauh. Bahkan tubuh Berus yang terus meluncur tanpa berhenti sampai menghancurkan lagi setengah planet. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuatnya pukulan Goku, bukan? Namun tiba-tiba Berus sudah ada di hadapan Goku sambil mencengkeram wajahnya, lalu menciptakan sebuah bola kehancuran untuk menghabisi Goku. Di saat Berus akan mengarahkannya, Goku langsung kabur meninggalkannya. Berus berkata agar Goku jangan terus berlari karena prinsip Saiyan tidak akan lari dari pertarungan. Kemudian mereka sampai di sebuah planet dan terlihat kambing yang mirip seperti Moro. Goku dan Berus kembali melakukan serangan di sana. Sampai kemudian dampak serangan mereka membuat bulu kambing itu sampai rontok. Atau bahkan kambing itu sendiri telah gosong. Kemudian mereka kembali kejar-kejaran di angkasa yang bagaimana mungkin Goku bisa bernapas di angkasa yang kosong. Berus berteriak agar Goku kembali lalu berhasil mencengkram kaki Goku. Kemudian Berus langsung melempar tubuh Goku dengan keras yang nampak dari gambar ini Berus benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk membanting Goku. Dan saat tubuh Goku terlempar menimbulkan kilatan cahaya yang luar biasa besar. Di sini Goku sampai muntah darah dan tubuhnya akan menabrak sebuah planet di belakangnya.
Benar saja, dia menabrak planet itu serta menghancurkannya berkeping-keping. Dan gak sampai situ, tubuh Goku yang masih terus meluncur ke belakang kali ini akan menabrak planet Takoyaki, Tako-Tako. Di planet Tako-Tako sendiri, para aliennya juga dibuat terkejut dengan Goku yang akan terjatuh seperti sebuah meteor besar. Dan boom, Goku terjatuh di planet itu, tapi kali ini tidak sampai menghancurkan planet Tako-Tako. Namun, Goku mendapatkan luka yang luar biasa parah serta menimbulkan kilatan cahaya yang membuat alien itu sampai silau men. Dan parahnya lagi, si Beerus nggak akan memberikan Goku napas sedikit pun. Dia kembali menciptakan sebuah bola kehancuran besar yang akan menghabisi Goku dan planet Tako-Tako. Melihat bola energi besar itu membuat Goku sampai gergetan dan merasa dirinya begitu tidak berdaya. Tapi Goku memaksakan untuk bangkit dan meminta si alien itu untuk secepatnya meninggalkan tempat ini. Saat merasa bola itu akan menghancurkan planet ini, Goku pun segera pergi meninggalkannya. Goku sampai nggak menyangka Beerus malah mengorbankan kehidupan planet demi pertarungan mereka. Seolah-olah seperti Goku sedang melawan penjahat beneran. Tapi kemudian Goku dikagetkan dengan alien tadi yang ternyata malah mengikuti kepergian Goku. Dan di saat itu juga Beerus langsung melemparkan bola super besar itu yang menghantam Goku bersama dengan alien tadi. Kehancurannya begitu besar hingga melebihi batu angkasa kecil yang menjadi pijakan Goku. Sementara Whis menyadari pertarungan mereka sudah berjalan selama 30 menit. Dia nggak menyangka Goku terus berjuang sekuat tenaga meski lawannya adalah Beerus. Tapi Whis juga punya firasat buruk karena mereka sampai menghancurkan banyak planet dan bintang-bintang. Dia bertanya-tanya apakah dia harus segera bergabung untuk menghentikan mereka. Kemudian ikan peramal yang sedang tidur berkata bahwa itu adalah konsekuensi dari pertarungan mereka. Di planet bumi sendiri, Satan merasakan guncangan besar tadi kini sudah berhenti. Saat ini Cici sedang memasak dengan Fidel dan nampak sangat kesal menunggu kedatangan Goku. Tapi Fidel berkata jika Cici nggak perlu khawatir karena Gohan juga sangat ingin bertemu dengannya. Gohan dan Piccolo sendiri sepertinya sudah menyelesaikan latihan mereka. Mereka pun telah merasakan pertarungan Goku dan menunggu sampai Goku kembali ke bumi. Karena Gohan ingin menguji kekuatannya yang sekarang pada Goku. Sambil memandangi seekor burung, Gohan bertekad dia akan mulai serius dengan latihannya. Piccolo senang mendengarnya karena Gohan sekarang mulai peduli lagi untuk melindungi bumi. Tapi Piccolo juga mempertanyakan tentang studi yang saat ini Gohan kerjakan. Gohan menjawab nggak usah khawatir karena dia akan mengkompromikan hal ini. Di sebuah planet bernama Pisin, Pangeran Congak sedang melakukan latihan juga. Dia menggunakan pemberat di kaki dan kedua tangannya. Tapi dia merasa kekuatannya nggak bertambah sedikit pun dan latihan ini menurutnya menjadi tidak berguna. Kembali ke Goku, nampak Goku selamat dari serangan Beerus, namun belakang tubuhnya sekarang penuh dengan luka parah. Goku berkata jika tanpa bantuannya maka seluruh peradaban bisa hancur di tangan Beerus. Beerus sendiri menegaskan jika dia hanya menjalankan tugasnya sebagai dewa kehancuran. Dan ternyata alasan Goku menerima luka di tubuh bagian belakang karena dia ingin melindungi alien tadi, serta planetnya yang gak jauh dari tempat mereka. Jika tak ada halangan, Goku mungkin masih bisa bertahan atau setidaknya menghindari laser Beerus. Dan setelah itu Goku pun tepar. Beerus mengakui kemampuan Goku karena gak pernah ada manusia yang menawarinya pertarungan seperti tadi. Bahkan di dalam dunia dewa jarang dari mereka yang sampai memaksa Beerus menggunakan kekuatan seperti tadi. Dan Beerus tetap sombong seberapa kuat pun perjuangan Goku, tapi Goku telah mencapai batas kemampuannya. Kemudian Goku masuk ke dalam bawah sadarnya dan teringat kembali dengan teman-teman yang ada di bumi. Goku juga merasakan ada air dan saat ini Goku merasa sedang kehausan. Tiba-tiba Goku bangkit lagi dengan aura berbeda yang kita tahu itu adalah Ultra Instinct Omen. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Goku mengantarkan alien itu ke planetnya lalu bergerak cepat lagi melewati Beerus. Nampak Beerus saja sampai melongo dan gak menyadari Goku melewatinya. Di sini Goku seperti mengangkat sebuah objek asteroid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet aslinya. Dan gak cuma asteroid, Goku juga menarik banyak sekali planet-planet dan menggunakannya menjadi Dragon Pass atau pukulan naga. Yang ukuran dari tinju naga ini benar-benar raksasa melebihi tinju naga yang pernah Goku gunakan. Di sini Beerus sangat terkejut dengan teknik besar yang akan Goku gunakan. Tapi kemudian terjadi retakan pada semua planet serta kilatan-kilatan listrik hitam yang mengelilinginya. Hal tersebut karena sepertinya teknik Goku dihantam oleh kekuatan Beerus. Dan benar saja Goku nggak menyangka Beerus sudah muncul di belakangnya.
Dan terlihat saat ini Beerus menggunakan perubahan baru yang kata banyak fans itu adalah gabungan dari Ultra Instinct dan Hakaisin Mode. Dan itu diperjelas oleh Beerus sendiri. Dia mengatakan bahwa Goku harus bangga karena dia nggak tahu kapan terakhir kali menggabungkan dua kekuatan ini. Goku yang gak gentar dengan itu lalu segera berpindah tempat ke samping Beerus. Di sini Beerus kembali bersikap sombong bahwa setelah dia menggunakan dua kekuatan ini maka kecepatan Goku baginya hanya seperti kura-kura. Tanpa menghiraukan perkataan Beerus, Goku langsung bersiap menggunakan jurus andalannya yaitu Kamehameha. Berbeda dengan Kamehameha biasanya, kali ini membentuk sebuah tangan besar menutupi tubuhnya seperti avatar. Bisa disebut ini adalah galaksi atau universe Kamehameha. Whis sangat kagum pada Goku karena dengan Beerus menggabungkan dua unsur kekuatannya, Beerus mengakui Goku sebagai petarung yang kuat. Dan Beerus sendiri kini malah lagi membiasakan kondisi tubuhnya karena dia berkata tubuhnya yang jarang bertarung ini mulai berkarat. Tapi sekarang Beerus akan bertarung dengan Goku secara habis-habisan. Dia pun gak menghiraukan serangan Goku yang mungkin akan segera ditembakkan. Namun tiba-tiba suatu keanehan terjadi. Sebelum Goku bisa menembakkan lasernya, dia lebih dulu tumbang karena tubuhnya kini benar-benar telah mencapai batasnya. Hal itu tentunya membuat Beerus dan Whis kaget, lagi-lagi si Goku mengecewakan para penonton. Tubuh Goku terjatuh pada pecahan asteroid. Beerus juga sangat kecewa padahal dia lagi senang-senangnya untuk mulai menggunakan semua kekuatannya. Dengan begitu, seluruh universe pun menjadi damai kembali. Lalu, Beerus dan Whis pergi ke tempat para Kaioshin, yaitu meminta Kaioshin untuk memperbaiki planetnya yang hancur. Wah, Kaioshin yang lagi nyantai ini pun sampai panik lihat kedatangan Beerus. Padahal dia sendiri kan yang ngancurin. Dan benar saja, dari pertarungan mereka tadi, planet Beerus kini yang tersisa hanya sedikit tanah dan pohon keramatnya. Alasan Whis nggak bisa memperbaikinya karena dia hanya mengembalikan waktu di 3 menit sebelumnya. Kaioshin berkata dia bisa memperbaikinya, namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikerjakan. Beerus pun gak mempermasalahkannya dan meminta Whis untuk segera pergi membawa Goku. Karena ternyata alasan Goku bisa bernapas di angkasa karena Whis membuat sebuah oksigen buatan yang sebentar lagi akan segera habis. Kemudian menunjukkan istana Daishinkan yang sepertinya Whis pun dipanggil ke tempat ini. Nampak Daishinkan muncul bersama para Angel. Daishinkan lalu menjelaskan setelah turnamen of power Android 17 meminta untuk memulihkan semua semesta yang telah dilenyapkan. Dan itu memang membuat ke-12 alam semesta kembali utuh. Namun ternyata masalahnya adalah dari permohonan itu ternyata mengembalikan juga ke 6 alam semesta yang tersisa. Jadi dahulu sebenarnya ada 18 alam semesta. Namun Geno melenyapkan 6 alam semesta dan hanya menyisakan 12 alam semesta saja. Nah, setelah permohonan 17, maka sekarang 18 alam semesta kembali pulih. Tapi karena ini merupakan non-canon, Daishinkan menyebutkan bahwa alam semesta ada 19 dan ke-7 semesta yang lenyap kini telah kembali. Kemudian muncullah seorang angel lain yang bernama Mystery Woman. Ternyata dia merupakan ibu dari para angel yang bisa disimpulkan dia adalah istri dari Daishinkan. Mystery Woman berkata jika Daishinkan adalah seorang pengkhianat dan dia akan membongkar masa lalu Daishinkan pada para angel. Dia juga menghina Daishinkan sebagai pengecut dan meminta para angel untuk berlutut. Mohito sangat kesal mendengarnya karena wanita itu malah menghina ayah mereka. Namun Marcarita meminta Mojito untuk tetap tenang karena mereka para angel harus tetap netral dengan situasi apapun. Lalu apakah sebenarnya yang disembunyikan oleh Daishinkan kepada para angel? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.